Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kita tahu bahwa bakat di bidang seni masih kurang diperhatikan. Namun tidak tepat untuk mengatakan bahwa seni benar-benar dianggap sebelah mata oleh narasi dunia kapitalis. Justru orang-orang kapitalis mendukung dan menikmati seni itu sendiri. Kami bahkan banyak melihat mereka, kaum kapitalis atau orang-orang bermodal telah sejak lama mendukung anak-anak mereka yang memiliki bakat di bidang seni untuk memperdalam keahliannya. Akan lebih tepat jika pihak pemerintah menjelaskan contoh kasus pada orang tua dengan kondisi ekonomi tergolong sulit, atau mungkin lebih tepat jika menggunakan penjelasan terkait orang tua yang kurang sadar terkait pentingnya dukungan bakat orang tua terhadap anaknya. Karena memang setiap bakat dari anak sendiri, terutama di bidang seni, saat ini telah banyak didukung oleh orang tua mereka. Namun, apakah ini merupakan sebuah kewajiban orang tua untuk mendukungnya? Kami tidak setuju jika orang tua yang memiliki anak berbakat di bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya tersebut. Mengapa? Karena dapat kita lihat bahwa seseorang anak tidak seluruhnya yang memiliki bakat juga memiliki rasa ingin mengembangkan bakatnya tersebut. Kebanyakan anak-anak seperti yang kita tahu saat ini lebih cenderung candu terhadap gawai mereka daripada memaksimalkan potensi bakat sendiri. Selain itu, pengembangan bakat di bidang seni sendiri memerlukan jumlah uang yang tidak kecil, terutama dari faktor akses pengembangan bakat seni yang masih tergolong minim di lingkungan kita. Juga bentuk dukungan dari pihak pemerintah sendiri yang tergolong masih kurang memaksimalkan. Sehingga ketika orang tua ingin memaksimalkan potensi bakat anaknya tersebut, membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit. Hal ini menjadi penghambat sehingga seharusnya dapat dikatakan bahwa bukan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi bakat anaknya ini, melainkan anaknya sendiri harus memiliki tekad di dalamnya. Begitu juga dengan pemerintah dan masyarakat yang seharusnya memberikan kontribusi dukungan pada bidang seni ini. Seperti penyediaan lembaga-lembaga pengembangan bakat bidang seni secara menyeluruh hingga pelosok desa, beasiswa untuk siswa yang memang benar-benar berbakat di bidang seni, dan sebagainya. Alasan ketidakberpihakan kami terhadap tim pemerintah ini tentunya dapat menjawab dan menunjukkan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pengupayaan yang terbentuk. Selain itu, kami memiliki tujuan lain dalam hal ini untuk mendukung kami sebagai penentang. Yang pertama yaitu memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap masyarakat, terutama yang belum memiliki kesadaran terhadap seni untuk lebih mencintai seni itu sendiri. Yang kedua yaitu mengajukan program di mana sekolah tempat siswa belajar untuk memfasilitasi berbagai bidang bakat seni, atau jika tidak memungkinkan membangun sarana-sarana pengembangan bakat seni yang lebih menyeluruh, baik secara daring maupun luring. Yang ketiga yaitu menyaring dan memaksimalkan potensi bakat siswa sehingga dapat ditemukan siswa yang memang benar-benar berbakat dan memiliki hasrat terhadap bakatnya itu untuk berkembang menjadi lebih baik. Kemudian mengarahkan siswa yang bakatnya hanya karena gengsi maupun ikut-ikutan untuk lebih mencari bakat di bidang lain atau dapat difokuskan terhadap ilmu bidang sains. Mari mengamati dan berpikir kembali terkait keadaan lingkungan kita. Bukankah kita sadar bahwa mayoritas orang hanya beralasan dalam bakatnya dan kemudian menunda-nunda untuk mengembangkannya? Namun, walaupun seperti itu, kita juga tetap dapat menemukan orang-orang yang memang benar-benar menekuni bakatnya tersebut. Pihak pemerintah mengatakan bahwa kepopuleran seni tertutup dengan stereotip bahwa seni kurang menghasilkan kekayaan. Kami sebagai tim oposisi dapat mengatakan bahwa sebagian stereotip tersebut dapat dikatakan demikian jika saja orang tua memang diwajibkan untuk memaksimalkan potensi anak yang berbakat di bidang seni tanpa tahu apakah bakatnya ini memang anak memiliki hasrat dan telah memiliki pandangan yang jauh atau hanya sekedar ingin menjadikannya sebagai hobi saja. Dapat kita lihat keadaan lingkungan sekitar kita, orang-orang yang mendalami seni namun belum memiliki pandangan jauh terkait masa depannya hanya akan menyusahkan pasangan dan anaknya ke depannya. Ketika orang ini tidak sukses karena kurang berpikir jauh dan hanya menganggap bakatnya sebagai kesenangan saja, hingga ketika memiliki anak tidak memiliki kekayaan, siapakah yang bisa disalahkan atas ini? Tidak tepat jika ingin menyalahkan orang tua yang memang diwajibkan sendiri tanpa melihat apakah anak memang memiliki hasrat dan berpandangan jauh terkait bakatnya. Masuk pada substansi kami yang pertama yaitu mengapa kami tidak setuju bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban memaksimalkan potensi anaknya dapat dibenarkan.
Yang pertama karena sebagian besar cabang seni cukup mahal dalam pengembangan bakatnya. Kita tahu seperti yang dicontohkan pihak pemerintah seperti biola, juga piano, pengembangan bakatnya tentu saja membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sehingga tidak semua orang tua mampu memberikan dukungan yang maksimal. Kebanyakan anak yang hanya hobi saja menganggap benar-benar berbakat sehingga melupakan masa depannya. Pengembangan dan pemaksimalan terkait bakat harus diperhatikan dan dipikirkan secara matang. Selain itu, anak-anak juga diharapkan memiliki kesenangan dan bakat lain selain di bidang seni untuk mengatasi jika saja di suatu hari nanti mereka akan mengalami perubahan keadaan. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan sendiri dari pihak pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk dukungan seperti akses pengembangan bakat dan akses seperti komunitas-komunitas pecinta seni masih kurang dalam sosialisasinya. Yang keempat yaitu akses pengembangan bakat di bidang seni masih tergolong sulit di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, masuk pada substansi kedua kami yaitu bagaimana memberikan bentuk dukungan anak yang berbakat di bidang seni ketika kami tidak menyetujui bahwa orang tua memiliki kewajiban di dalamnya. Yang pertama, orang tua memang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya. Namun kita tidak bisa memaksakan untuk orang tua memaksimalkan dukungannya karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memberikan hal tersebut. Daripada hal itu, kami lebih dapat mengatakan bahwa orang tua wajib untuk mengetahui potensi yang benar-benar dari anaknya serta memberikan anak pengertian-pengertian maupun wawasan masa depan yang baik. Kami tidak setuju dengan apa yang dikatakan pihak pemerintah bahwa sebagian anak yang sukses akan kurang bahagia terhadapnya akibat kurangnya dukungan dari orang tua, juga akibat paksaan orang tua. Paksaan orang tua sendiri berbeda dengan pemberian pengertian dan wawasan-wawasan dari orang tua kepada anaknya. Pemerintah juga masyarakat diharapkan dapat turut andil dalam memberikan dukungan agar seni yang seharusnya dapat memberikan ketenangan pikiran ini dapat terus berkembang, juga agar anak-anak berbakat dapat memaksimalkan potensi mereka. Sehingga ketika kami tidak menyetujui bahwa orang tua diwajibkan untuk mendukung potensi anak mereka yang berbakat di bidang seni, kami memiliki solusi-solusi seperti ini. Untuk itu, kami sebagai pihak oposisi sangat tidak setuju jika hanya orang tua dari anak yang memiliki bakat di bidang seni saja yang diwajibkan untuk memaksimalkan potensi anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.